Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat di rumah ya. Pada kesempatan kali ini Mister akan menyampaikan materi tentang kenampakan alam yang berkaitan dengan wilayah perairan. Yang pertama bisa kita lihat di gambar ya, pada layar ini adalah gambar sungai. Nah, sungai adalah aliran air alami, biasanya rasanya tawar dan mengalir dari hulu ke hilir atau dari atas ke bawah. Nah, yang hulunya ya, yang atasnya ini disebut dengan mata air ya. Permulaan sungai itu adalah mata air. Lalu ujungnya itu muara, yang mana nanti akan diteruskan ke laut atau samudra. Tetapi ada juga sungai yang akhirnya ke danau atau bertemu dengan sungai yang lebih besar yang lainnya. Nah, apa sih manfaat sungai? Sungai ini sebagai sumber air minum, mandi, mencuci, jadi sangat penting sekali bagi manusia. Dan sungai juga bermanfaat bagi bidang pertanian seperti sawah dan juga perkebunan. Nah, tidak kalah pentingnya sungai bermanfaat untuk membuat tenaga listrik atau pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Nah, sungai juga sebagai pusat ekosistem karena di dalamnya terdapat binatang dan juga tumbuhan yang lainnya. Bergantung semuanya ada di sungai. Nah, selanjutnya sungai juga bisa kita manfaatkan sebagai tempat rekreasi, sebagai sarana transportasi air, dan tempat budidaya ikan, udang, kepiting, dan binatang-binatang yang lainnya yang bisa diperjualbelikan. Nah, selanjutnya kita lihat lagi di layar, ini adalah danau. Nah, danau itu adalah genangan air yang tertampung oleh cekungan. Jadi ada cekungan di bumi yang volumenya besar. Jadi kayak wajan, katel gitu ya, daratan dan isinya air, dan itu besar ya genangan airnya. Nah, ini kita sebut dengan danau. Nah, air danau itu sumbernya dari mana? Nah, danau itu tadi bisa dari sungai atau dari hujan, jadi langsung masuk ke cekungannya, dan juga bersumber dari mata air. Nah, ada juga danau yang dibuat oleh manusia. Nah, danau buatan itu biasa kita sebut dengan bendungan atau waduk. Jadi danau buatan disebut dengan bendungan atau waduk. Nah, manfaatnya apa ya? Danau ya itu bermanfaat bagi pembangkit listrik tenaga air, sama tadi ya seperti sungai. Juga sebagai konsumsi untuk tadi minum, mencuci dan lainnya. Juga sebagai sarana irigasi bagi persawahan dan juga budidaya hewan-hewan dan sebagai tempat rekreasi. Nah, yang ketiga bisa kita lihat lagi ya di layar. Yang ketiga adalah pantai. Nah, siapa yang suka ke pantai? Nah, kalau liburan biasanya pada pergi ke pantai, jalan-jalan ya. Nah, kalian tahu tidak apa itu pantai? Pantai itu adalah batas bertemunya antara daratan dan juga lautan. Ya. Bagaimana pantai terbentuk? Ya, pantai itu terbentuk karena gelombang dan arus air laut, ya, ombak terus-terusan menghantam daratan. Nah, sehingga terjadilah pantai. Tetapi pantai juga ada dua macam. Ada pantai berpasir dan pantai berbatu. Nah, tentunya pantai juga memiliki banyak manfaat. Terutama nih ya, manfaatnya sebagai objek pariwisata untuk rekreasi kita dan juga sebagai tambak garam. Nah, kalau tadi sungai dan danau rasanya tawar, maka pantai ini sebelum ke laut ya, ini bisa digunakan untuk menghasilkan garam. Nah, selain garam tentunya bisa dijadikan tambak ikan dan juga udang. Wilayah perairan yang ketiga ini adalah teluk. Kita bisa lihat di layar ya. Jadi teluk adalah perairan yang
ke daratan. Nah, jadi wilayah air yang menjorok ke daratan, ya, jadi ke dalam. Nah, jadi ketiga sisinya ini berupa lautan. Nah, karena wilayahnya seperti ini, ya kita bisa lihat ini sehingga memiliki arus air, gelombang laut atau ombak itu yang relatif kecil atau sedikit, sehingga aman jika digunakan untuk beraktivitas. Nah, manfaat dari teluk itu adalah sebagai penghubung antar laut dan pulau, dan juga sebagai tempat berkembang biaknya ikan, sebagai tempat berlabuhnya kapal laut. Nah, ini yang penting karena wilayah airnya ini relatif tenang dari ombak, jadi sedikit ombaknya sehingga banyak kapal-kapal laut yang berlabuh di teluk. Nah, selanjutnya kita bisa lihat ini adalah tanjung. Nah, tanjung ini adalah kebalikan dari teluk. Jadi tanjung adalah daratan yang menjorok ke laut. Nah, jadi daratan menjorok ke laut dan ketiga sisinya dikelilingi oleh laut. Gitu. Nah, tanjung yang luas, ya kalau tanjungnya luas ini biasa kita sebut dengan semenanjung. Nah, jadi kalau dilihat dari peta, dilihat dari atas itu terlihat seperti tonjolan, ya, di tonjolan daratan. Nah, tanjung ini bermanfaat sekali ya bagi lokasi tambak ikan dan juga sebagai tempat tinggal penduduk di sekitar, ya, untuk para nelayan dan penduduk yang lainnya. Kemudian tanjung ini sebagai pintu masuk lalu lintas perdagangan, ya, mengurangi banjir, ya, karena itu daratan, sehingga sebagai pemecah ombak juga gitu ya, dan juga sebagai tempat pariwisata. Nah, selanjutnya bisa kita lihat ini adalah selat. Nah, jadi kalau ada pulau, kita lihat ini pulau A dan juga pulau B. Nah, ini ada wilayah perairan yang sempit. Kalau laut yang sempit ini disebut dengan selat, ya. Ini selat. Jadi laut sempit yang menghubungkan dua pulau atau lebih yang saling berdekatan. Jadi selat ini berfungsi sebagai pemisah pulau, pulau A, pulau B, dan juga sebagai penghubung antar pulau. Kenapa? Karena bisa dijadikan sebagai jalur transportasi, ya, bisa menggunakan kapal feri contohnya dari Jawa, Sumatera, kita bisa melewati Selat Sunda gitu. Dan selat juga sebagai sumber perikanan, ya, penghasil ikan. Dan juga selat ini karena tadi dijadikan jalur transportasi sehingga banyak orang yang berdagang melewati selat ini sehingga sebagai pusat perekonomian. Nah, wilayah perairan yang selanjutnya adalah laut. Nah, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa bumi yang bulat ini ternyata 2/3-nya atau 2 bagian dari 3 itu permukaan bumi itu adalah air, ya, sehingga bumi ini kadang disebut juga dengan planet air gitu. Nah, laut adalah kumpulan air asin, jadi rasanya asin, beda dengan sungai yang tadi, ya. Kumpulan air asin yang banyak dan juga luas dan tersambung dengan samudra. Nah, kalau samudra itu adalah air laut yang luas, jadi lebih besar gitu. Nah, sebetulnya dari mana sih rasa asin dari laut ini? Nah, ternyata asinnya ini berasal dari mineral yang dibawa. Jadi pada saat hujan itu air hujan masuk ke tanah itu ternyata membawa mineral-mineral yang ada di dalam tanah. Lalu kemudian dibawa oleh sungai ke muara sampai ke laut. Nah, pada saat terjadi siklus air, itu air laut yang terkena panas itu menguap, tapi garamnya tidak menguap. Nah, sehingga air laut akan selalu asin. Nah, selanjutnya samudra. Samudra ini dibatasi oleh benua. Jadi benua adalah kepulauan yang besar. Jadi samudra itu di bumi ini ada beberapa samudra
Yang pertama ada Samudra Arktik, ada Samudra Atlantik, ada Samudra Hindia ini yang dekat dengan Indonesia di wilayah selatan, yang adalah Samudra Hindia, dan juga ada Samudra Pasifik ya di sebelah timur, kemudian ada Samudra Antartika. Nah, manfaat dari laut dan samudra ini tentunya sebagai pengendali iklim dunia. Sebenarnya wilayah perairan yang terakhir ini adalah Palung. Bisa kita lihat ya, Palung ini adalah cekungan yang sangat curam dan sempit, tapi ada di dasar laut. Nah, jadi celah cekungan ini diapit oleh tebing ya, tebing di dasar laut dan menyerupai jurang, sehingga Palung ini bisa juga kita sebut dengan jurang yang ada di dasar laut. Nah, Palung ini bentuknya terjal dan tentunya bisa kita lihat di gambar ini gelap karena dasar laut ya, ke dasar lagi ya, ke dalam lagi gitu. Dan yang kita harus tahu adalah Palung ini palung yang terdalam di bumi ini adalah Parung Mariana ya, dengan kedalaman sampai 10.923 meter. Nah, sedangkan di Indonesia ini kita punya Palung Sumatera ya. Palung Sumatera ini kedalamannya sampai 7.725 meter. Nah, itulah tadi berbagai wilayah perairan yang harus kita pelajari ya, untuk menambah wawasan sains kita. Dan tentunya wilayah-wilayah perairan ini dimiliki oleh negara kita tercinta, Republik Indonesia. Indonesia memiliki banyak sekali air karena Indonesia adalah negara kepulauan. Tentunya wilayah perairan yang ada di Indonesia harus selalu kita jaga dengan cara tidak boleh membuang sampah di sungai, di laut, atau di wilayah-wilayah lainnya yang sudah kita bahas barusan ya. Mudah-mudahan kita semuanya semakin mencintai alam sekitar, terutama wilayah perairan, dan senantiasa menjaga lingkungan kita supaya semuanya nyaman, bukan hanya manusia tapi hewan, jenis-jenis ikan, apalagi kalau di laut kan ada penyu. Nah, ketika manusia membuang sampah plastik ke laut, maka yang menjadi korban adalah penyu-penyu yang ada di laut, sehingga penyu menjadi hewan yang dilindungi. Kenapa? Karena manusia ya yang membuat kerusakan. Nah, itu saja ya materi dari Mister. Mudah-mudahan dipahami. Selamat belajar di rumah. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan berperilaku hidup bersih.